Selamat datang di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, selalu hadir untuk negeri. Berdedikasi untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang berkaitan dengan keimigrasian. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan yang meliputi 4 kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Deli. Dan 4 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Percut Setuan, Kecamatan Labuhan Deli, dan Kecamatan Batangkuis. Untuk memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang berkaitan dengan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan membawahi 4 seksi, yaitu Lalin Talkin, lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian, merupakan pelaksana teknis keimigrasian yang bertugas memberikan pelayanan publik dalam penerbitan paspor, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian, dan membawahi beberapa subseksi. Subseksi izin tinggal keimigrasian. Subseksi izin tinggal keimigrasian bertugas melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal. Bagi pemohon izin tinggal kunjungan, wajib melengkapi persyaratan layanan dan ketentuan layanan seperti formulir permohonan, surat permintaan dan jaminan dari penjamin, paspor kebangsaan asli, dan fotokopinya yang terdapat bukti izin kunjungan yang sah dan berlaku. Permohonan perpanjangan kedua hingga kelima melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal. Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan. Bagi pemohon izin tinggal terbatas, wajib melengkapi persyaratan dan ketentuan layanan seperti formulir permohonan, surat penjaminan dari penjamin, kecuali orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya. Dan persyaratan khusus diberikan kepada pemohon izin tinggal terbatas dengan kriteria bagi orang-orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, dan melakukan tugas sebagai rohaniawan. Bagi orang-orang asing dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mengadakan penelitian ilmiah. Bagi anak yang saat lahir di wilayah Indonesia, ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas. Bagi orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Bagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Bagi orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas. Bagi anak berkeluarga negara asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan atau ibu warga negara Indonesia. Bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Bagi orang asing ex warga negara Indonesia. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara. Bagi nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bagi pemohon izin tinggal tetap wajib melengkapi persyaratan dan ketentuan layanan seperti formulir permohonan, surat penjaminan dan penjamin, kecuali orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya. Persyaratan khusus diberikan kepada pemohon izin tinggal tetap dengan kriteria. Bagi orang-orang asing dalam rangka penanaman modal bekerja sebagai tenaga ahli dan melakukan tugas sebagai rohaniawan. Bagi orang-orang asing dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mengadakan penelitian ilmiah. Bagi orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan atau ibu warga negara Indonesia. Bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin
yang menggabungkan diri dengan ayah dan atau ibu pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Bagi orang asing ex-warga negara Indonesia. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara. Bagi nakoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Subseksi lalu lintas keimigrasian. Subseksi lalu lintas keimigrasian bertugas melakukan penyiapan, penyusunan, rencana, pelaksanaan pengordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan, dan dokumen keimigrasian seperti permohonan paspor baru. Untuk pemohon paspor baru wajib melengkapi syarat dan ketentuan seperti KTP, kartu keluarga, akta lahir, ijazah atau buku nikah, BST, dan buku pelaut jika pemohon seorang pelaut. Permohonan pergantian paspor. Untuk pemohon penggantian paspor wajib melengkapi syarat dan ketentuan seperti KTP, kartu keluarga, akta lahir, ijazah atau buku nikah, paspor lama, BST, dan buku pelaut jika pemohon seorang pelaut. Subseksi pemeriksaan keimigrasian di TPI Laut. Melaksanakan pemeriksaan lalu lintas keluar dan atau masuk orang dari dan atau ke wilayah Indonesia melalui TPI Laut. Syarat dan ketentuan dalam pemeriksaan keimigrasian laut. Bagi penanggung jawab angkut membuat surat pemberitahuan kedatangan atau keberangkatan minimal 2 kali 24 jam sebelum kedatangan atau keberangkatan alat angkut kepada imigrasi. Melampirkan data awak alat angkut yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab alat angkut. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Intel Dakil, Subseksi Intelijen Keimigrasian. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai fungsi penyidikan intelijen keimigrasian, pengamanan intelijen keimigrasian. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang keimigrasian, membuat telaahan operasi intelijen keimigrasian, dan membuat laporan hasil operasi intelijen keimigrasian sebagai bahan pengawasan keimigrasian. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas membuat program kerja dan rencana kerja, membuat BAP dan BAPEN terhadap tindak pidana keimigrasian, melaksanakan TAK terhadap pelaku pelanggaran izin tinggal dan tindak pidana keimigrasian, dan menyiapkan laporan. Untuk permohonan paspor yang disebabkan paspor hilang, wajib melengkapi syarat dan ketentuan seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah atau buku nikah, BST dan buku pelaut jika pemohon seorang pelaut, surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk permohonan paspor yang disebabkan paspor rusak, wajib melengkapi syarat dan ketentuan seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah atau buku nikah, BST dari buku pelaut jika pemohon seorang pelaut, surat keterangan rusak dari camat. Untuk permohonan paspor yang disebabkan paspor perubahan data paspor, wajib melengkapi syarat dan ketentuan seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah atau buku nikah, BST dan buku pelaut jika pemohon seorang pelaut. Penetapan pengadilan. PIKIM, Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian, melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian juga memberikan pelayanan bagi pemohon yang akan melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan,
dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi. Mutasi alamat keluar antar kanim, mutasi alamat masuk antar kanim, mutasi alamat keluar satu kanim, exit permit only, re-entry permit tidak kembali, mutasi paspor, lapor lahir. Tata usaha. A. Urusan umum, pengelolaan urusan rumah tangga dan barang milik negara. B. Urusan keuangan, melakukan tugas penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan. C. Urusan kepegawaian. Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan, dan pengendalian internal.